Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Novasayuda. Di sini saya akan membawakan topik mengenai perusahaan gas negara. Sebelum itu, perusahaan gas negara merupakan perusahaan gas milik BUMN yang bergerak di bidang distribusi gas bumi. Di sini perusahaan gas negara itu adalah subholding gas di bawah Pertamina yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Nah, visi dari PGN adalah to be the leading and trusted national gas company with global class standard in the provision and of natural gas infrastructure and utilization. Nah, di sini misi dari PT Gas Negara yaitu menjalankan bisnis gas di bidang midstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya dengan meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, sebelum itu, produk atau layanan dari PGN yaitu menyediakan layanan transmisi dan distribusi gas bumi untuk sektor industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi. Di sini PGN juga menawarkan liquid natural gas atau LNG, compressed natural gas atau CNG, dan serta layanan infrastruktur seperti pembangunan dan pengelolaan jaringan pipa gas. Selanjutnya langsung aja ke corporate strategy. Dalam growth atau expansion strategi PGN berfokus pada concentration dan diversification. Untuk concentration yaitu yang pertama ada vertikal, PGN memperluas ke sektor hulu melalui pengembangan produksi dan eksplorasi minyak dan gas. Untuk horizontal, penambahan pelanggan baru, ekspansi layanan, harga rumah tangga, dan pengembangan infrastruktur. Nah, untuk diversification, yaitu relay diversification, PGN mengembangkan bisnis energi bersih dan terbarukan seperti biometan, hidrogen, serta proyek hilirisasi gas bumi dan petrochemical. Nah, selanjutnya untuk dalam delay atau stability strategy, PGN berfokus pada 3 komponen, yaitu pause atau process with caution strategy, yaitu PGN tetap berhati-hati dalam pelaksanaan strategi bisnis dan pengembangan infrastruktur. Yang kedua ada no change strategy. Di sini untungnya PGN tidak ditemukan indikasi eksplisit dalam menjalankan strategi ini. Yang ketiga adalah profit strategy, di mana PGN mengoptimalkan laba melalui efisiensi biaya, optimasi portofolio, dan manajemen liabilitas. Nah, dalam retrenchment strategi, PGN berfokus pada captive company strategi, di mana PGN tetap menjadi penyedia utama energi gas nasional dengan memperkuat posisi sebagai subholding gas. Nah, untuk bisnis strategi, dalam review of the strategic business unit, PGN memiliki 3 strategi utama, yaitu SBU Gas Distribution, di mana SBU ini merupakan tulang punggung bisnis PGN yang menangani penyaluran gas bumi melalui jaringan pipa ke segmen rumah tangga, komersial, industri, dan pembangkit listrik. Yang kedua ada SBU Gas Transmission, di mana unit ini tuh berperan dalam mengalirkan gas jarak jauh dari sumber ke pusat distribusi melalui infrastruktur pipa besar. Yang terakhir ada SBU Gas dan LNG Trading and Service, di mana unit ini tuh fokus pada perdagangan gas, LNG, serta layanan energi fleksibel seperti mini LNG, CNG, dan virtual pipeline untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa. Nah, selanjutnya ada strategi Porter. PGN dibagi menjadi 2. Yang pertama ada timing tactics. Di sini tuh PGN sebagai first mover, di mana PGN menerapkan strategi first mover dalam pengembangan jaringan gas rumah tangga dan layanan energi berbasis gas bumi di Indonesia. Nah, yang kedua ada market location tactics, di mana yang pertama ada selective specialization, fokusnya untuk mengembangkan pasar pada segmen-segmen strategi seperti industri, manufaktur, kelistrikan, transportasi, dan rumah tangga di wilayah dengan potensi permintaan tinggi dan infrastruktur pendukung. Nah, yang kedua ada product specialization in selective area, di mana untuk menerapkan produk pada wilayah tertentu seperti menghadirkan layanan mini, LNG, CNG, dan virtual pipeline di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa. Nah, untuk kooperatif strategi, PGN itu fokusnya pada growth-oriented strategy via diversified integration, di mana strategi korporat utama PGN adalah pertumbuhan yang diwujudkan melalui integrasi vertikal dan diversifikasi yang masih terkait.
Nah, untuk fungsional strategi, di sini pada marketing strategi, PJN terdapat 3 komponen. Yang pertama segmenting, untuk geografisnya fokus utama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta ekspansi ke luar negeri. Yang kedua ada demografis, di sini fokusnya konsumen rumah tangga, pekerja kantoran, dan semua kalangan. Untuk psikografis yaitu menengah ke bawah hingga kelas menengah atas. Untuk perilakunya segmen pro lingkungan, efisiensi biaya, dan keamanan energi. Nah, untuk targeting, PGM menargetkan pasar industri dan komersial sebagai core market karena kontribusi paling besar terhadap pendapatan dan konsumsi gas bumi. Untuk positioning, PGM memposisikan dirinya sebagai penyedia energi gas utama yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Nah, untuk finance strategy, PJAM melakukan berbagai langkah, yaitu financing decision, yaitu mempertahankan struktur modal, menggunakan metode akuisisi, restrukturisasi surat utang melalui strategi bond buyback. Nah, yang kedua ada investing decision, di mana investasi difokuskan pada sektor upstream, midstream, downstream, dan seperti jaringan pipa, fasilitas LNG, serta sistem telekomunikasi dan konstruksi. Yang terakhir ada dividend policy decision, di mana yang pertama menyisihkan sebagian laba ditahan untuk mendukung investasi. Terus pada tahun 2022 PJN membayar dividen tunai sebesar 205,9 juta USD. Yang terakhir ada melakukan pembelian kembali surat utang. Nah, untuk Human Resource Strategy, PJN melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah procurement, yaitu PJN melakukan analisis kebutuhan kompetensi berdasarkan strategi bisnis dan posisi jabatan. Yang kedua juga rekrutmen diarahkan untuk mendukung keberlanjutan bisnis dengan fokus pada talenta berkualitas, agile, dan adaptif. Yang kedua ada development, di mana PJN mengembangkan program pelatihan berjenjang menggunakan metode 70-20-10. PJN menyediakan tunjangan kompetitif beasiswa, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Yang terakhir ada maintenance, di mana menjaga produktivitas dan kesejahteraan karyawan melalui work-life balance, keberagaman, dan perlindungan HAM. Nah, ada menerapkan sistem penilaian kinerja dan kompetensi, dan juga secara aktif menjalankan program kesehatan kerja. Nah, selanjutnya untuk strategi alternatif mapping dari PGN, yaitu yang pertama ada tools metric. Di sini tuh untuk strength-nya infrastruktur gas terbesar di Indonesia, weakness-nya yaitu tergantungan pendanaan proyek jar-gas dari APBN. Untuk opportunity-nya ada permintaan energi bersih dan transisi energi. Untuk threats-nya yaitu kompetensi dari batu bara, solar, dan energi baru lainnya. Nah, untuk SO strategis yaitu memanfaatkan kekuatan infrastruktur nasional untuk memperluas jangkauan pasar. Untuk WO strategisnya menutup kekurangan penguasaan teknologi baru dan ketergantungan APBN untuk jargas dengan menggandeng mitra strategis dan investor. Untuk ST strategis yaitu mengandalkan struktur subholding gas dan afiliasi Pertamina untuk menghadapi tekanan kompetitif. Yang terakhir ada WT strategis yaitu melakukan efisiensi biaya, rekonstruksi keuangan, dan digitalisasi operasi untuk mengurangi ketergantungan. Nah, yang terakhir ada GE Metric dari PGN yaitu sebelumnya skor EVAS PGN yaitu 3,73 dan skor EVAS PGN 1,66 di mana PGN memiliki kekuatan internal yang sangat baik seperti infrastruktur luas, basis pelanggan kuat, dan dukungan strategi sebagai subholding gas Pertamina. Namun, perusahaan menghadapi tantangan lingkungan eksternal yang signifikan seperti regulasi yang ketat, kompetensi energi alternatif, dan volatilitas harga energi global. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.